Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget di dunia medis. Namanya Photon Counting CT atau kita sebut saja PCT. Ini bisa dibilang cara yang benar-benar baru untuk mengintip ke dalam tubuh kita dan hasilnya gambar yang jauh lebih tajam dengan informasi yang lebih kaya dari yang pernah ada sebelumnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Ini nih, pertanyaan yang jadi pendorong utama inovasi di dunia pencitraan medis. Gimana caranya kita bisa dapat gambar yang super detil, tapi dengan dosis radiasi yang seefisien mungkin? Ini adalah sebuah keseimbangan yang terus-menerus coba kita capai. CT scan yang ada sekarang itu udah jadi keajaiban medis, itu nggak diragukan lagi. Tapi, ya namanya juga teknologi, pasti ada batasnya. Ada masalah mendasar soal resolusi gambar, adanya gangguan elektronik atau noise, dan cara teknologi ini memanfaatkan data energi. Nah, keterbatasan-keterbatasan inilah yang akhirnya mendorong para ilmuwan buat mikir, pasti ada cara yang lebih baik. Biar ngerti yang baru, kita harus paham dulu yang lama kan? Kebanyakan CT scan saat ini itu pakai yang namanya Energy Integrating Detector atau EID. Bayangin deh, ada ember pas lagi hujan. EID ini nggak ngitungin tiap tetes air hujan yang jatuh. Dia cuma ngukur, oke, total air di ember ada segini banyak. Dia cuma menjumlahkan atau mengintegrasikan semua energi foton jadi satu angka tunggal. Dan disinilah letak keterbatasan utamanya. Terus, solusinya gimana dong? Nah, disinilah Photon Counting CT ini jadi jagoannya. Idenya tuh sebenarnya kedengaran simple, tapi dampaknya revolusioner. Gimana kalau daripada cuma ngukur total energi, kita beneran bisa ngitung setiap satu foton sinar X secara individual? Disinilah keajaiban PCT itu ada. Di teknologinya, Photon Counting Detector atau PCD. Kita balik lagi ke analogi hujan tadi. Kalau EID itu ibarat ember, nah PCD ini kayak sensor super canggih. Dia nggak cuma ngitung 1, 2, 3 setiap tetes hujan yang jatuh. Tapi, dia juga bisa ngukur ukuran setiap tetesnya. Keren kan? Jadi dia menghitung foton satu per satu, dan sekaligus tahu tingkat energinya masing-masing. Oke, biar lebih kebayang lagi, yuk kita bandingkan langsung. Cara lama versus cara baru, biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Gini cara kerja CT konvensional. Prosesnya ada 2 langkah. Foton sinar X pertama kali kena bahan yang namanya scintillator, terus diubah jadi cahaya. Nah, cahaya ini baru kemudian diubah lagi jadi sinyal listrik. Proses konversi 2 kali ini, dari sinar X ke cahaya baru ke listrik, itu beresiko. Ada aja informasi berharga yang bisa hilang di tengah jalan. Sekarang, coba bandingkan dengan yang ini. Jauh lebih simpel dan elegan. Dengan PCT, prosesnya cuma satu langkah, foton sinar X langsung menabrak material semikonduktor, dan skak langsung diubah jadi sinyal listrik. Udah gitu doang. Dengan memotong satu langkah perantara, sinyal yang kita dapat jadi jauh lebih bersih dan kaya informasi. Inilah yang disebut konversi langsung. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat baik. Lihat deh, metode deteksinya berubah dari mengintegrasikan jadi menghitung. Data energinya yang tadinya terbatas, sekarang tersedia untuk setiap foton. Dan hasilnya, potensi resolusi gambar yang jauh lebih tinggi dan kemampuan untuk menekan noise elektronik yang mengganggu. Jadi intinya, kita dapat data mentah yang kualitasnya jauh lebih oke dari awal. Oke, kita udah ngomongin teknisnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus kenapa? Apa artinya semua ini buat pasien? Gimana kemajuan teknologi ini benar-benar bisa bikin perawatan jadi lebih baik? Manfaat besar yang pertama adalah tingkat detailnya yang luar biasa. PCT ini memungkinkan kita untuk melihat struktur-struktur di dalam tubuh yang sebelumnya tuh terlalu kecil atau terlalu kabur untuk bisa dilihat dengan jelas. Contohnya di tulang nih, dokter sekarang bisa lihat struktur super halus yang bentuknya kayak jaring laba-laba di dalam tulang, yang disebut trabekula. Atau mereka bisa lihat komponen-komponen super kecil di telinga bagian dalam. Ini level detail yang benar-benar bisa mengubah diagnosis. Manfaat kunci kedua datang dari kemampuannya untuk memilah-milah foton berdasarkan energinya. Gampangnya gini, bayangin Anda bisa lihat foto berwarna, bukan cuma hitam putih. Nah, informasi warna inilah yang kita sebut data spektral, dan ini memberikan dimensi informasi yang benar-benar baru. Dan ini penting banget buat pencitraan jantung dan pembuluh darah. Dengan data spektral, dokter tuh nggak cuma bisa lihat ada penyumbatan, tapi juga bisa lebih paham plak itu terbuat dari apa. Mereka bisa melihat stent yang kecil banget dengan lebih jelas, atau bahkan bikin semacam peta iodin untuk menyorot area-area dengan aliran darah yang baik.
Dan ini dia manfaat ketiga yang sangat penting buat pasien. Kita nggak cuma dapat gambar yang lebih baik, kita bisa mendapatkannya tanpa harus naikin dosis radiasi. Bahkan, karena setiap foton itu dimanfaatkan secara maksimal, di beberapa kasus dosisnya justru bisa diturunkan. Ini kan sebuah kemenangan besar. Manfaat ini relevan banget untuk pemeriksaan screening. Misalnya, screening paru-paru dosis rendah, di mana pasien mungkin perlu melakukan pemindaian berulang kali. Efisiensi dosis ini artinya keamanan pasien dalam jangka panjang juga jadi lebih baik. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang operator ahli di balik mesin ini, yaitu radiografer. Gimana alat baru yang canggih ini mengubah pekerjaan mereka sehari-hari? Tentu aja, punya teknologi secanggih ini juga ada tantangannya. Dengan begitu banyak data yang dihasilkan, kira-kira apa nih tantangan praktisnya di lapangan? Nah, ini adalah konsekuensinya di dunia nyata. Dengan PCT, satu pemindahan sekarang bisa menghasilkan beberapa set gambar yang berbeda. Ini bagus, tapi juga jadi tantangan. Pertama, ini butuh manajemen data yang cermat supaya nggak membanjiri jaringan rumah sakit. Kedua, tim medis perlu mengembangkan protokol baru untuk memutuskan gambar mana yang paling berguna. Dan yang terpenting, komunikasi antara radiografer dan radiolog menjadi lebih krusial dari sebelumnya untuk memaksimalkan semua informasi baru ini. Oke, saat kita mendekati akhir, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya dan kita intip sedikit ke masa depan. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Poin pentingnya adalah ini. PCT bukan cuma soal gambar yang lebih tajam. Ini tentang mengubah kualitas informasi yang kita dapatkan dari setiap pemindaian. Jadi kalau Anda ingin mengingat inti dari PCT, ingat aja 5 kata kunci ini. Kita tidak lagi mengukur, kita menghitung, kita membuka kunci informasi energi di setiap foton, kita mencapai tingkat resolusi yang luar biasa, kita mendapatkan kemampuan spektral yang baru, dan kita melakukannya dengan efisiensi dosis yang lebih baik untuk pasien. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Teknologi ini seperti memberikan kita lensa yang jauh lebih kuat untuk melihat ke dalam tubuh. Saat kamera medis kita terus menjadi lebih tajam dan lebih cerdas, pertanyaan yang menarik adalah, hal luar biasa apa lagi yang akan kita temukan selanjutnya?